Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya juga bagasian yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, ya tetap semangat, ya jangan lelah dan lesu, karena Allah tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu, tapi justru kaum muda yang lelah dan lesu. Nah karena itu kaum muda semua tetap semangat, Bapak Ibu juga tetap semangat di tengah wabah pandemi saat ini, jangan sampai merosot iman kita. Jangan sampai merosot rohani kita, tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kita percaya Dia Gembala yang baik, selalu memelihara kehidupan kita, selalu menjaga kehidupan kita, dan puji Tuhan. Dan Tuhan Gembala yang baik juga memelihara kehidupan yang tercinta, Ibu Fiba Wiji Utami. Ya, puji Tuhan. Itu ibu saya bagi yang tidak percaya. Ya. Yang di rumah kalau nggak percaya itu ibu saya. Ya. Saya bersyukur hari ini berusia 70 tahun, kalau lebih sedikit 71 ya enggak apa-apa, ada selisih setahun enggak apa-apa ya. Oke. Tapi yang penting adalah kesehatan, kemampuan, kekuatan itu penting. Dan juga kesabaran. Karena kalau enggak sabar, wah bagaimana? Inilah contoh Ibu Gembala yang ya bagi saya ini Wonder Woman ya. Karena saya mengalami suka duka derita, waduh. Bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan? Wah, kalau enggak ada Sang Wonder Woman ini bagaimana gitu kan. Dan kalau saya sekarang bisa jadi hamba Tuhan itu karena doa-doa dari ibu saya ini. Dan juga doa dari almarhum Bapak Pendeta Sarmin Samuel, pasti ya, pasti. Sehingga oleh karena kasihnya, oleh karena ajaran beliau, bahkan derita beliau, kesabaran beliau ini, saya jadi kayak gini ya, puji Tuhan. Terima kasih. Dan juga bagi keluarga Sion bersyukurlah punya Ibu Gembala yang ya saya katakan Wonder Woman lah, wis gitu aja. Mau diterima enggak ya diterima ya syukur, pokoknya bagi saya Wonder Woman. Lah tahan banting segala-galanya. Wis kalau bahasa Jawanya tuwuk soro sudah. Waduh, susah banget, tapi ternyata kekuatan Tuhan Yesus luar biasa. Pemeliharaannya, ya saya pasti tahu detail lah bagaimana suka dukanya kami sekeluarga. Dan kalau kita saat ini seperti ini karena kemurahan Tuhan dan karena adanya Wonder Woman ini. Puji Tuhan. Makanya untuk kaum wanita semuanya keluarga Sion tirulah Wonder Woman ini gitu loh. Bagaimana membina keluarga, tanya Wonder Woman ini gitu. Jangan pakai maunya sendiri, ada apa-apa di keluarga, di tangan sendiri. Jadi mampu enggak. Ada Wonder Woman ya gunakan konsultasi. Online bisa pakai Zoom boleh. Tapi jangan karena sang Wonder Woman enggak bisa Zoom. Bisanya hanya surat-suratan dan langsung curhat. Ya. Dan kami menerima curhat offline, bukan online ya. Nanti yang kalau online bingung, piye lah ngurup lagi dok, piye. Jadi saya bersyukur hari ini, spesial banget ya. Dan tadi pagi kami sudah adakan ucapan syukur, terlalu sederhana malah. Mie dan apa-apa, lelenya golek nanti mau gak ketemu-ketemu. Ya. Tidak apa-apa, meskipun yang di luar Surabaya, pemirsa di rumah ngerti, tidak apa-apa. Ya inilah keadaan kami, dan inilah saya kayak gini, ya gitu. Pokoknya saya senang sekali ya. Dan nanti ada ucapan syukur atau enggak, saya juga tidak tahu. Tapi kalau ada, maaf, offline ya, tidak online. Dan nanti yang di Sulawesi tahu kan, dia minta dikirimi. Di Sumatera tahu minta dikirimi, waduh ini paketannya susah nanti ya. Jadi nanti kalau ada ucapan syukur, ya secara sederhana, ya puji Tuhan, tapi ya offline saja. Nanti foto-fotonya tunggu tayangan berikutnya. Gitu. Bersyukur ya Ibu Fiba Wiji Utami, terus tetap eksis ya, kita doakan ya. Kita doakan terus supaya tetap eksis dan tetap setia untuk berkhotbah, mengajar kaum wanita, dan juga mendidik kita semuanya. Ya kita bersyukurlah ya. Wonder Woman ya apa? Dapat istilah ya barusan di mimbar ini Wonder Woman gitu. Tidak saya pikirkan ya, karena ya sesuai lah, keren banget itu ya. Waduh sudah. Wes pokoknya segala hal yang baik lah ada dalam kehidupan sang ibu tercinta ini. Dan saya bersyukur dididik oleh beliau sampai sekarang ini. Seperti ya jadi hamba Tuhan ini itu karena doa-doa dari Ibu Fiba Wiji Utami ya, sang Wonder Woman ya puji Tuhan. Dan memang satu teladan ya untuk kita contoh ya bagi kita semuanya keluarga Sion juga pemirsa yang ada di rumah. Bahwa Yangti ini sudah belajar untuk menjadi garam.
dan juga menjadi terang. Ya dengan kemampuan yang ada ya, dengan kemampuan yang ada dengan sebatas namanya orang menjadi garam itu kan ya harus dengan daya upaya semampunya jadi terang juga. Tapi yang penting kan ada usaha. Yang penting ada usaha untuk menjadi garam, tidak berdiam diri lah. Kita kan diutus oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diberikan tugas seperti para murid. Kamu adalah garam dunia. Kamu itu siapa? Ya kita saat ini, termasuk yang menjadi garam. Dan sudah kita semua diuyahi semua. Dan kami sudah merasakan garam yang sesungguhnya. Dulu kami makan nasi dan garam gitu. Itu yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kami sudah menikmati arti garam yang sesungguhnya dan kiasannya gitu. Tapi karena saya makan nasi dan garam jadi hamba Tuhan. Coba kalau saya makan yang enak-enak terus gak jadi hamba Tuhan saya. Ya, enggak tahu hambanya siapa ya. Jadi saya begini karena itu tadi nasi garam, nasi pindang, ya pindang satu tapi nasinya banyak. Itu sudah kami alami, itu luar biasa. Ya. Dan itu banyak strategi. Tapi itu tadi ya, harus menderita dulu baru jadi hamba Tuhan ya. Bukan berarti kalau jadi hamba Tuhan sengsara dulu tidak. Tapi ini kami kesaksian nyata. Bahwa untuk saat ini prosesnya yang panjang banget bertahun-tahun. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan saya hamba Tuhan dan calon hamba Tuhan, dan juga mahasiswa Salem kalau mungkin menyaksikan tayangan ini, ya tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Apapun konsekuensinya, lalui aja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita akan diproses terus. Ya, memang Tuhan izinkan kita menderita. Ya, aku enggak muji kamu di luar kemampuanmu kok. Sabarlah. Ikuti aja. Pasti nanti ada hadiah untuk kamu. Kan gitu. Itu saya yakini gitu. Ya, lagi saya berterima kasih ya kepada Yangti, Ibu Fibo Wuji Utami yang sangat menginspirasi untuk saya bisa menjadi hamba Tuhan. Kalau bukan beliau, tidak tahu saya jadi hamba dunia mungkin ya. Karena dulu kan saya bercita-cita ingin jadi insinyur lah, ingin jadi apalah. Ya ternyata Tuhan izinkan untuk jadi hamba Tuhan, tidak apa-apa. Jadi insinyurnya Tuhan Yesus. Ya, sama-sama insinyur kan itu teknik strategi semuanya. Puji Tuhan. Ya, mari sesuai dengan ulang tahunnya Yangti yang sudah menjadi garam, kita akan belajar bagaimana menjadi garam itu. Ini berkat untuk kita semuanya. Matius 5 ayat 13. Sudah menemukan semuanya? Jangan sampai salah ayat ya, ini sudah terkenal nih. Sampai salah ayat, oh haleluya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Kamu adalah garam dunia. Lah, yang ini kan juga sudah menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia keluarga Sion. Menjadi garam kita semuanya. Dan bukan hanya sebatas 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun untuk seterusnya kita perlu menjadi garam. Dan ingat, garam itu dibutuhkan setiap hari atau 3 hari sekali. Saya rasa setiap hari loh. Jadi garam itu dibutuhkan orang setiap hari. Bahkan hampir-hampir di meja makan pasti ada garam, terutama di warung-warung pasti ada garam. Kalau di rumah mungkin karena menghindari terlalu asin, ya orang itu repot ya. Kurang uyah, ya lemes. Itu ada loh penyakit kurang uyah gitu. Ada. Gula, kurang gula, lemes. Kakean, diabetes. Nah kalau garam, uyah, ya bahasa Jawanya uyah ya uyah. Itu kalau kekurangan garam ya bisa jadi penyakit loh. Sehingga obatnya apa? Bendino mangan iwak asin. Doyan mbak, doyan iwak asin terus gitu. Artinya apa? Bahwa garam itu dibutuhkan setiap hari. Dan Yesus bersabda kepada para murid, kamu adalah garam dunia, bukan hanya 4 hari sekali, bukan hanya 5 hari sekali, setiap hari pasti butuh garam. Di dapur pasti ada garam, nggak mungkin nggak? Masakan apapun itu, bosak, celumut, bercelumut-celumut, mesti ada garam. Kenapa saya katakan celumut? Karena saya melihat kalau ngambil garam, kalau nggak pakai sendok, pakai 2 jari, jempol ambek driji, plus gitu. Terus ini jentar ini. Kan saya juga sabut dapur. Rumah saya antara ruang tamu dan dapur jadi satu. Jangan dibayangkan lebarnya, pokoknya jadi situ. Jadi tahu. Kalau enggak ya pakai sendok. Artinya apa? Kesimpulannya, garam itu dibutuhkan setiap hari.
Sudahlah, masakan apapun pasti butuh garam. Saya nggak yakin, oh ini tanpa garam ini, saya nggak yakin, pasti ada. Ya nggak tahu dimodifikasi kayak apalah, pokoknya garam itu butuhkan tiap hari. Sehingga Yesus bersabda, kamulah garam dunia, berarti setiap hari harus menjadi garam. Dan kalau nggak ada garam, ya apa? Nggak bisa. Nah, kita akan belajar tentang makna garam ini. Kalau Kamis kemarin kita sudah belajar menjadi terang dunia. Karena memang ada hubungan antara garam dan terang ini. Sama-sama dibutuhkan setiap hari. Kita butuh terang setiap hari loh ya. Gak mungkin nggak? Enggak, aku suka 2 hari aja dalam gelap gulita. Gak mungkin. Kok 2 hari? Sak menit lampu mati, bingung, bengak-bengok. Butuh terang tuh? Pasti butuh. Manusia itu takut dengan kegelapan, kok manusia? Hewan pun kalau gelap ya rada bingung, tapi ada juga hewan dalam kegelapan ada. Manusia itu semuanya hampir takut gelap. Kamu udah pun takut gelap. Ngewanteng dukur gede, ya wedi gelap. Melakukan kegelapan, wedi golek konco. Ya punya handphone nyalakan kan selesai. Enggak takut. Melawayu, gludak. Enggak ada apa-apa loh. Gelap, wedi. Apalagi para cewek-cewek, aduh gelap. Apalagi kalau menghadapi pembalap pemuda berbadan gelap. Itu para cewek juga takut. Makanya para cowok putihkan tubuh Anda. Saya tidak khotbah masalah gelap-gelapan ya. Kita teruskan aja. Oke, menjadi garam ya. Oke. Itu suatu identitas. Jadi kalau Yesus katakan kepada para murid, kamu adalah garam, itu suatu karakter, suatu identitas. Lah kalau hidup manusia tanpa karakter, gini ya. Manusia kalau nggak ada beda dengan yang lain, sama kan? Kalau kita nggak tampil beda, orang lain, ini anak yang mana ya? Yang mana ya? Hidup harus tampil beda, sesuai dengan karakter kita masing-masing. Dan garam dunia itu menunjukkan suatu karakter identitas yang beda. Nah kalau kita tampil beda, mudah dikenal orang. Lah percuma dong, kita sama dengan mereka, nanti orang bingung gimana-gimana. Orang itu mudah dikenali karena punya identitas, punya karakter. Misalkan yang lain jahat, satu baik, pasti gampang dengan itu api. Gitu? Kalau semua baik, ini jahat, itu yang paling jahat. Gampang kita dikenal tuh. Jadi manusia harus punya karakter sehingga mudah dikenal dan mudah dieling-eling. Kalau pendeta Ploso, wah lucu lah. Yuk. Jadi pas ngundang khotbah gak diundang karena firmannya, karena lucu lah. Punya ciri khas loh, karakter. Itu contoh yang paling gampang saja gitu loh. Bahwa setiap orang harus punya karakter. Kalau manusia nggak ada identitas pribadi, susah untuk dikenali, nggak mudah dikenang. Coba perhatikan para tokoh-tokoh, pasti mereka punya ciri khas. Jenius, ya Thomas Alva Edison, penemu apa? Ciri khas tuh. Nah sekarang kita nih menemukan apa? Barang hilang, gitu. Nggak tahu menemukan apa coba? Harus punya identitas, gitu loh, beda dong. Cowok, cewek, bapak, ibu harus punya ciri khas. Style sendiri beda-beda. Dan kamu adalah garam dunia, ini menunjukkan suatu karakter identitas yang membuat beda. Yesus ingin kita tampil beda gitu. Sebagai pengikut Kristus gitu dan warga kerajaan Allah lagi. Itu kan? Kita kan warga kerajaan surga toh. Kita harus beda dengan orang-orang dunia. Dan Yesus katakan pada para murid, kamu adalah garam dunia. Jadi para murid sudah punya suatu identitas dari Yesus. Kamu garam, bukan jadilah lo ya. Kalau jadilah garam itu masih proses. Tapi karena kamu, berarti sudah mantep kamu. Jadilah pilot, masih belajar. Ya kan? Jadilah guru, masih proses. Tapi kalau kamu pilot, kamu guru, itu suatu kepastian. Dan saat itu Yesus mengatakan kepada para murid, kamu adalah garam dunia. Berarti sudah dibekali suatu identitas. Nah kalau mendapatkan tugas semacam ini, berarti para murid sikapnya harus menjadi garam. Juga kita sebagai pengikut Kristus, tunjukkan kita tampil beda. Jangan sama dengan yang lain, kita punya ciri khas, kita punya identitas yang beda, kita garam dunia. Tunjukkan itu. Kita sekian lama beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari sama dengan yang lain.
Nggak ada bedanya. Sia-sia ibadah kita. Mana? Tunjukkan dirimu, tunjukkan diri kita. Kita harus tampil beda. Aku harus tampil beda. Itu kan ada lagunya itu. Di ibadah anak kan, Sion Kids. Aku harus tampil beda. Harus dong. Dalam arti tampil beda dalam kebaikan, bukan kejahatan. Karena orang jahat pun bisa tampil beda. Kita menjadi garam. Ya, ini suatu perintah yang sangat mutlak. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah sekarang ini kita akan belajar, kamu adalah garam dunia. Ya. Sejenak kita akan mempelajari teksnya dulu sebelum lebih dalam lagi. Jadi gini, teks dalam Matius 13 dan juga 14 ya, garam dan terang ini, itu muncul sesudah Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Ini secara struktural, hebat loh ini. Jadi penulisannya enggak macam-macam, karena teksnya, kamu adalah garam dunia, menjadi teladan, menjadi contoh, itu setelah Yesus mengucapkan tentang penganiayaan. Ayat 10-12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Setelah Yesus menyampaikan tentang penganiayaan ini, bagaimana sengsaranya kalau ikut Yesus, baru Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Berarti untuk kita menjadi garam ini, bukan di tempat yang nyaman. Perhatikan konteksnya nih ya, saya ulang membaca ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Orang berbuat benar itu, kadang ada orang yang nggak suka. Ya. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, jika karena Yesus, kita dicela, dianiaya, difitnah. Ini sudah dinubuatkan sejak dulu. Dan terbukti sekarang ini, setiap pengikut Kristus, kalau berbuat yang baik, ada yang suka dan ada yang tidak. Fakta menjelaskan, ya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Apakah pernah kita mengalami? Sudah berbuat baik, ada yang nggak suka memfitnah kita, mengolok-olok kita, menjatuhkan kita, supaya kita jatuh. Jadi sebelum Yesus menyatakan, kamu adalah garam dunia, kamu harus jadi berkat, ya bahasa kerennya sekarang, kamu harus jadi berkat. Yesus menyampaikan dulu, bahwa kamu tidak dalam suasana yang nyaman. Karena perbuatanmu yang baik pun masih ada yang tidak suka. Saya membaca ini ulang berulang, iya ya. Mengapa kok tidak diletakkan di ayat yang ke-1, ayat yang kedua tentang garam dan terang? Dia ada di suatu konteks, sebelumnya Yesus menceritakan suatu derita, aniaya. Ini enggak main-main ini. Dan saya percaya penulis ini tidak akan sembarangan nulis. Setiap tulisan ayat di Alkitab, semua terstruktur, enggak sembarangan. Ini enggak sembarangan. Wong tim penerjemah saja ada tim khusus, ahli bahasa dikumpulkan semuanya, enggak sembarangan ini. Dan saya juga percaya bahwa Yesus menyatakan, kamu adalah garam dunia. Mengapa tidak di ayat yang pertama? Ke ayat yang ke-13, karena Yesus mau menyatakan bahwa kehidupanmu di dunia itu enggak selamanya nyaman. Tapi kamu bertugas jadi garam. Renungkan itu. Kalau kita jadi garam, jadi berkat di tempat yang nyaman, it's okay lah, gampang. Tapi di tengah-tengah orang yang nggak suka dengan kita, bisa nggak? Di tempat kerja, kita kerja dengan baik, ada yang menganiaya, mau menjegal kita, dan kita tahu siapa orangnya. Nyaman nggak itu? Dan kita harus jadi garam, nggak mudah loh. Itu nggak mudah. Ya kalau kita jadi garam di tempat yang nyaman, semuanya baik-baik, oke, ya nggak ada masalah. Tapi Yesus memperingatkan bahwa kita ini di tengah-tengah orang yang tidak baik, di tengah dunia yang gelap, tanda kutip yang gelap. Kamu dianiaya, bahkan karena benar kamu dianiaya. Dan kamu harus menjadi garam.
Nggak mudah itu, nggak mudah. Tapi inilah firman Allah. Justru Yesus mau menjadikan kita, memilih kita untuk menjadi saksi di tengah dunia yang gelap ini. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Iya. Karena Yesus mau mengangkat kita dari kegelapan pada terang yang ajab untuk menjadi suatu kesaksian. Yesus memilih kita nggak main-main. Sejak sebelum lahir, bahkan ada dalam kandungan, sejak sebelum kamu ada, aku memilih kamu. Itu harus kita sadari kalau kita ikut Yesus ini pilihan, nggak sembarangan, maaf, nggak ngawur gitu loh. Allah punya karya agung dalam diri kita. Harus menjadi garam. Di tengah keluarga yang mungkin gelap, muncul jadi garam. Tidak semua keluarga itu terang loh. Dalam anggota keluarga tidak semuanya sikapnya terang. Ada yang gelap, muncullah jadi garam. Nggak nyaman toh. Saya baca ini Dek Tuhan, terima kasih. Hikmatmu luar biasa. Saya seringkali fokus hanya langsung garam dunia. Kita kan seringkali baca itu kan. Langsung garam dunia, terang, garam, terang, muter iku ae. Begitu melihat susunan kalimat di atasnya baru kita sadar, Yesus bersabar dulu loh. Tentang derita dan kamu harus menjadi garam. Koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah jadi garam? Di tengah orang-orang yang suka memfitnah, suka mengacaukan kita, suka menjegal kita. Itu baru jadi garam yang sejati. Kalau di tengah yang nyaman, belum jadi garam yang sejati. Perlu diuji lagi itu. Dengan kata lain, situasi yang sedang dipikirkan bukanlah situasi yang mudah dan nyaman. Jadi Yesus memberikan suatu pola pikir, suatu pemahaman bahwa kamu jadi garam itu tidak harus di tempat yang nyaman. Sehingga Yesus bersabda di ayat 10-12 itu, supaya para murid tersadar bahwa kamu jadi garam tidak selalu di tempat yang nyaman. Enggak. Wah, itu apalagi di dunia kerja ya, saya juga pernah kerja secara dunia, jegal menjegal itu sudah umum. Justru kalau di tempat kerja nggak ada yang jegal itu aneh. Kok dengaran api gitu kan? Jadi kalau di dunia kerja saling jegal, wis umum biasa, gak kaget. Tapi kalau dunia kerja nyaman itu cukup mengagetkan. Ya saya pernah kerja secara dunia, jadi saya nggak ngomong kosong, pernah. Bahkan sikap yang baik pun ditanggapi negatif. Yo, jadi ambek kepalane lancar kabeh. Ada yang nggak suka, tapi Yesus bersabda, ya kamu doakan orang yang membenci kamu. Nggak enak toh? Nggak enak. Kepinginnya apa, Mbak? Bales. Yesus katakan apa? Doakan yang membenci kamu. Gak enak Tuhan, mau pengen bales gak oleh. Lho aja melu aku kok ya nurut lo aku kan ngono. Yesus wis bahasa mudane gampang lah. Nek melu aku ya nurut to. Lho bapakmu sapa? Allah apa iblis? Lho bapak kan ada dua. Iya toh? Bapak di surga dan bapak iblis. Pendusta. Bapak siapa? Ya, cari di Yohanes 8:44 itu. Bapakmu pembohong, iblis. Ya toh? Jadi tidak usah kaget para sederek, sedulur, sebangsa dan setanah air Indonesia Merdeka Raya. Kalau kita sudah berbuat yang baik, jangan nyaman, gurung karuan. Kelihatannya bareng-bareng tiap hari, jegal. Siapa sing lakoni? Bolamu dhewe. Alah. Ndak apa-apa. Doakan. Ojo ndonga sing elek lho ya. Tuhan, ampunilah dia. Ngono lho, itu ya. Dan aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Wah, saya pegang ayat itu. Kekuatan, bukan mantra loh ya, bukan ya, kekuatan itu. Bukan jimat, barang siji yang dirumat, bukan. Ya. Oke. Dengan kata lain, Yesus bersabda dulu bahwa kamu nanti di tempat yang nggak nyaman, kamu harus menjadi garam. Oke, yang sudah bekerja direnungkan, apakah selama ini sudah mengalami hal seperti itu? Bisa dijawab, nanti bisa chat ke saya, Japri. Ya, paling nggak ono. Ya, di tempat kerja nggak nyaman, tapi harus menjadi garam. Oke. Kemudian, nah teks ini tentang garam dunia ini sekaligus diletakkan sebelum Yesus menuntut kesalahan kita melebihi orang Farisi.
Jadi gini ya, kesimpulannya teks kamu adalah garam dunia dan terang dunia itu diletakkan di tengah-tengah yang sebelumnya Yesus katakan kamu di tempat yang nggak nyaman harus jadi garam dan terang. Dan juga kamu menjadi garam dan terang tunjukkan kebaikanmu melebihi orang-orang Farisi. Ayat yang ke-20. Dibuka, dibaca ya. Jangan hanya dilirik aja, dibaca ya. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tuntutan. Jadi kita dituntut oleh Allah supaya kesalehan kita, kebaikan kita bisa melebihi hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka ini ternyata adalah ngerti Alkitab, ngerti kitab suci, tapi tidak mau melakukan. Yang dilakukan adalah adat istiadat. Jadi konteks Matius 5 ayat 13 dan 14 itu ada di antara kamu jadi garam dan terang, enggak selalu di tempat yang nyaman. Ayat 10, 11, 12. Dan konteks ini, ayat 13 dan 14, diletakkan sebelum ayat 20. Bahwa kalau kamu jadi garam dan terang, kebaikanmu harus melebihi orang-orang Farisi. Karena mereka adalah ngerti Alkitab, ngerti firman, suka dengan firman, gak tahu ngelakoni. Makanya Yakobus 1:22 mengatakan, jadilah pelaku firman. Itu. Jadi teksnya ini ternyata luar biasa banget. Kalau kita baca secara teliti, secara detail, setiap ayat itu ada hubungan yang di atasnya dan sesudahnya. Jadi penempatannya nggak sembarangan. Ya sedikit PA ya, sedikit PA itu. Jadi Allah punya maksud bahwa kamu ini nanti jadi garam dan terang itu di tengah-tengah yang tidak enak. Dan juga kalau kamu praktek jadi garam dan terang, hidupmu harus melebihi orang-orang Farisi. Wah, saya berterima kasih sekali. Tak baca lagi. Bahkan tadi sebelum mau khotbah tak ulang baca lagi. Kenapa? Bersyukur saya ini. Lagu terakhir tadi ketika nyanyi tak buka lagi, tak baca lagi. Yaitu antara teksnya ini, antara atas dan bawah ini. Kok saya jadi mikir kok diterapkan di tengah-tengah ya? Mikir saya. Teks 13, 14 kok di tengah-tengah loh. Ada apa gitu. Ternyata kesimpulannya Yesus punya maksud kepada pengikutnya, juga kita sekarang ini, bahwa kalau kita nanti jadi garam dan terang, tidak selalu di tengah situasi yang nyaman. Bahkan mungkin juga dalam anggota keluarga, ada sebagian yang masih dalam gelap, tanda kutip, ada sebagian yang sudah menjadi terang. Dan kalau kita tahu ada anggota keluarga yang masih dalam gelap, muncul jadi garam dan terang. Dan kita lakukan itu supaya sikap kita melebihi orang-orang Farisi. Itu teksnya ya. Jadi pemahamannya mengapa diletakkan di tengah-tengah itu maksudnya. Tugas kita seperti itu loh, keluarga Sion. Seperti itu loh, jadi garam dan terang di tengah-tengah orang-orang yang sukanya dengar film. Kita kan ya harus kita akui lah. Sebagian dari saudara kita ya sukanya dengar firman aja. Tapi untuk melakukan itu perlu perjuangan lagi. Ya saya tidak menuduh siapa, tapi yang merasa ya segera bertobat saja. Jangan hobi jadi. Karena apa? Kalau Yakobus 1 ayat 22 ditulis, pasti ada. Nggak mungkin enggak. Firman Allah kan nggak mungkin bohong loh. Nggak mungkin bohong ini, pasti terjadi. Jika dikatakan jadi pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Ternyata ya ada. Dan sampai sekarang ya juga ada. Hobi ini ngono. Apa? Hobimu mendengarkan firman. Wis ikut tok. Melakukan. Aku hobi mendengarkan. Melakukan. Aku hobi mendengarkan. Ya bisa lah. Yang ngono seneng lakoni. Ya mangke rumiyin. Aku ya aku. Gitu kan. Nah itu. Cawatet kabeh sampai apal lah ini. Gak cukup sak Alkitab, rong Alkitab apal. Dwejer. Padahal padha isine. Dwejer. Apal, lakoni mangke rumiyin. Jadi kalau setiap kata dalam Alkitab itu nggak mungkin bohong, pasti terjadi. Awak dhewe kari nglakoni.
Itu loh. Dan kita punya tugas semuanya. Dan di rumah juga punya tugas ya. Jadilah garam, jadilah terang. Dan jangan kaget nanti saat kita jadi garam, ada yang tidak suka. Tidak usah kaget, sudah dinubuatkan. Jadi gini loh, kita bersikap itu sebenarnya kalau, makanya kan saya berkali-kali bilang, belajarlah firman dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Segala hal yang ada dalam hidup kita, yang sudah terjadi, sedang dan akan, sudah ada semua di Alkitab. Nah kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita tahu, misalkan, kita berbuat baik, kok ada yang tidak suka? Kalau kita tahu lebih dulu, oh iya sudah ada, kita nggak kaget, sudah ada kok di Alkitab. Lah gitu loh maksud saya. Tapi jika kita tidak mau belajar firman, baca pun tidak mau, aku berbuat apik, kono sih nggak seneng sih, oh, kaget kita. Wis ana nang Alkitab gitu loh. Paham ya maksud saya? Makanya belajar loh, wacana Alkitab. Gak dibuka lihat ibadah tok ngono. Nah Om, saya dibantu Om tiap pagi. Saya tuh kurang. Tapi bersyukurlah Om dalam segala perkara Om, di mana aku gak mojok, ya wis lah, membelot tok isine lho seneng aku. Haleluya ya. Nah, karena saya ada pemahaman seperti itu, hikmat dari Allah. Makanya kalau saya dimanapun juga ada yang nggak suka, saya tidak kaget. Sudah di Alkitab kok. Nah, supaya tidak kaget juga ada caranya. Gimana supaya hatimu nggak sakit hati? Doakan. Ya ada juga caranya. Jangan balas caci maki dengan caci maki, tapi kamu harus memberkati, ya kan? Sudah ada kan? Ya aku tak lakoni, adem nang ati. Makanya lek pengen atimu adem ayem, gak gampang lara ati. Sinau firman lakukan wis ngerti kabeh. Berarti wong sing lara ati kok gak tau maca firman. Lara ati tok isine gitu. Sudah ada gitu loh. Jadi ini kita berbuat baik, wong berbuat jelek ae. Akeh sing gak seneng berbuat apik lho, akeh sing gak seneng apake berbuat jelek. Sudah ada. Wis dah lek gak percaya berbuat sing apik, ora ono sing gak seneng. Ya berbuat apik, cek naik jabatane ora ono ngono. Ya ta? Ya cedek pimpinan, cek ndang munggah status cek nyane mundak. Mesti ono. Ojo kaget, wis ono nang kene. Lho, kalau kita ngerti, gak kaget. Wis ono nang kitab batinku. Oh, iku lho. Wong gak ono akta kok iso dapat SK GTY. Waduh. Saya diam saja. Firman Allah sudah ada. Berserah pada Tuhan, percaya dia akan bertindak. Ada selentingan begitu ada. Tidak punya akta kok bisa dapat GTY. Ya, maksudnya sertifikat bertetap yayasan ada. Tapi karena saya sudah diingatkan oleh Allah, karena saya dapat hikmat dari Allah bahwa itu terjadi, ya tetap tenang, tidak apa-apa. Ya berkat Tuhan kan, ya tuh. Ya, Tuhan memelihara setiap orang yang berseru kepadanya. Pertolongan tepat pada waktunya. Pas saya butuh, jadi. Yang lain bingung, pakai akte, saya nggak pakai, jadi. Ya toh, makanya jadi ngerti ya. Nah kalau kita belajar sungguh-sungguh firman, nggak mungkin bingung. Ya toh, menderita, wis ono. Ikut Yesus kan ada dua, percaya dan menderita untuk dia. Jadi kalau sekarang ini kita lagi menderita, wis ono nang Alkitab. Jadi ojo panik, ojo bingung, gitu loh. Aduh, Filipi 1:29 kan mengatakan itu ada dua hal toh, percaya dan menderita untuk dia, gitu loh. Filipi 1:29, lek gak percaya wacon dhewe wis. Aku gak maca, kok gak mari-mari soalnya. Itu kan? Berarti kalau kita tahu ayat itu, kalau saat ini kita menderita, padahal kita loh tidak berbuat jahat, sudah dinubuatkan, tidak apa-apa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lu kok ngerti, kok yakin? Ibrani 13 ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Lu wis ono ayate, lho wis lapo bingung gitu loh, ayo. Kalau hisap wali bingung, aduh. Hidupku tanpa pengharapan, wacon Allah enggak pernah lelah dan lesu. Justru kamu udah sing gampang lelah dan lesu gitu. Wis ono kabeh nang kono. Ayo golek apa maneh? Akeh nang kene. Makanya kalau kita belajar firman dengan sungguh-sungguh, tetap tenang. Ada derita ndak apa-apa, Tuhan menolong. Tepat pada waktunya sudah ada ayatnya. Wis lengkap. Makanya dulu sedaya nggih sinau Alkitab yang sungguh-sungguh supaya uripe gak bingung, gak kalang kabut. Soro urip kurek gini, penggawean angel.
Allah katakan apa? Lewat Salomo, belajarlah kepada semut. Pesono kan? Ojo aku gak ngomong loh ya. Gimana Allah mau memberkati kalau kita males juga? Enak men. Loh, pendeta aku gak kerja. Aku ngomongin kerja iki. Lu kira nganggur ta? Pendeta iki ngomong kerja. Gitu loh. Diberkati gitu. Khotbah sampai serak ngoyong-ngoyong ini. Wah. Sampai ngombe-ngombengin, dikat dulu. Saya mau minum ini. Gak kerungu sih ndukur. Mau minum, dikat dulu. Iya. Tutup dulu. Ya, oke. Tak mau besok, cekak ketok. Oh, ngombe ku nang ngono jae. Evi, cukup. Yo, sik yo. Ojo dibuka. Oke. Ya. Tadi itu di belakang layar saya minum ya, tak kandani. Puji Tuhan, ya. Jadi kita dituntut dulu ya. Ya, kita kembali ke topiknya ini ya. Ya. Jadi enggak usah kaget. Sebelum saya lebih dalam lagi, saya mau garis bawahi bahwa rahasia untuk madep, mantep, lan percaya itu, rahasianya adalah pelajari firman dengan sungguh-sungguh, hidupmu tidak akan gelisah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Itu Yohanes 14 ayat yang ke-1. Mosok wacon dhewe wis, aku gak moco. Jadi kalau kita belajar firman dengan sungguh-sungguh, wis saya jamin gak bingung. Masa depanku bagaimana? Tidak akan hilang masa depanmu. Hidup penuh dengan pengharapan. Lah aku mau nikah ono corona, ya ngenteni corona. Tenang aja gak usah bingung. Wis ta. Hubungi Om Luwis lancar kabeh gitu kan. Sudah ada di Alkitab sini semua sudah ada gitu kok bingung karena corona ya dinteni dhisik gak apa-apa. Lah salah kebelet wah susah ya gitu. Semua sudah ada di Alkitab ya. Hidup kita di tangan Tuhan. Terlukis. Bahkan kita dijaga seperti biji matanya Tuhan. Daud katakan apa? Tuhanlah benteng hidupku. Di Mazmur 28 ayat ke-8. Kekuatanku dan benteng hidupku. Benteng tempat perlindungan. Kurang ya apa coba? Sudah ada. Gitu. Makanya jadilah pelaku firman, lakukan, maka hidup kita dijaga oleh Tuhan. Tapi juga saya ulangi, jangan sembrono. Tetap jaga diri. Tuhan jaga kita, kita juga jaga diri kita. Klop. Gitu. Tuhanlah penjagaku. Tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Loh, aman toh? Sampai kita tidur Tuhan jogo. Lah kurang ya apa sih? Kurang bagaimana kita? Lah aku tidur gelundung, lah aku salahmu dhewe. Ojo nyalahno Tuhan. Lah aku tidur ya apa dicek gelundung. Lah aku salahmu dhewe ojo nyalahno Tuhan. Katanya Tuhan melindungi aku, yo gak sampai sakmono lek gelundung salahmu dhewe ngono. Kasur siji gawe wong 5 ya gelundung. Ya. Oke ya, puji Tuhan. Ya, inilah firman Allah luar biasa sekali. Kita teruskan ya, oke. Jadi teks ini ada di antara kita harus hidup melebihi dari orang-orang Farisi dan juga kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita nanti jadi garam itu tidak di tempat yang selalu nyaman dan itu terbukti. Mengapa terbukti? Firman Allah sudah mengatakan dan firman Allah tidak mungkin bohong. Oke. Posisi semacam ini menunjukkan hidup kita ini tidak selalu mudah dan juga menjadi garam dan terang. Itu berarti kita ini nanti akan diperhatikan oleh orang. Karena apa? Seseorang yang tampil beda kan mudah diperhatikan orang kan? Makanya jadi garam dan terang itu kan identitas suatu karakter. Dan orang kalau punya suatu karakter, identitas itu mudah diperhatikan orang dan hidup kita disorot oleh orang. Kita salah titik anu menyebar. Tapi kayak lain salah, aman ditutup. Kita loh, titik menai. Dimanapun kita berada, kita diperhatikan orang. Perlu waspada. Enggak mudah memang ya.
Ya, pernah saya sampaikan juga bahwa rasanya kita ini terkungkung ya. Gini nggak boleh, gini nggak boleh. Ya, karena sudah konsekuensi ikut Yesus kan. Intinya apa? Kita dipersiapkan masuk Yerusalem yang baru tanpa cacat dan celah. Karena di Matius 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Memang kita nggak sempurna, tapi diarahkan kepada kesempurnaan. Baca itu di Matius 5 ayat 48. Dan itu ditulis paling akhir, ya. Silakan dibaca ya. Di Matius 5 ayat ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 48 ini muncul setelah sebelumnya kita berbagai macam dinasihati oleh Yesus lewat firman pengajaran sikap kita bagaimana, ya, termasuk juga jadi garam dan terang ini, itu mengarah kepada kesempurnaan. Jadi ayat 48 ini muncul setelah kita dididik mulai ayat 1 sampai 47. Termasuk menjadi garam dan terang itu adalah proses bagaimana kita supaya menjadi sempurna. Jadi untuk jadi sempurna itu syaratnya wakil loh. Terlebih kita dituntut untuk melebihi orang-orang Farisi karena ayat 20 tadi kan mengatakan itu. Wah, berat ya. Tapi saya percaya tidak akan berat kalau kita ada niat dan mau selalu bersekutu dengan Tuhan, meminta supaya Roh Kudus akan menuntun langkah kita menjadi pelaku firman. Tidak akan berat. Tapi jika kita lakukan seorang diri, ya berat, nggak akan bisa. Ini tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jadilah garam. Nah, sekarang perlu kita renungkan, dalam situasi yang nyaman saja orang Kristen ada yang tidak bisa jadi garam. Apalagi situasi yang susah. Begini maksudnya. Dalam keadaan yang nyaman, situasi yang aman, terkendali, ada juga pengikut Kristus, orang Kristen yang tidak bisa jadi garam. Gitu kan? Apalagi di saat yang susah. Padahal perintah tadi itu, teksnya muncul setelah Yesus memberikan keadaan yang tidak baik. Artinya apa? Ada saudara kita, ada orang-orang Kristen yang belum bisa menjadi garam, yang belum bisa jadi berkat dalam hidupnya, meskipun keadaannya tenang, nyaman. Apalagi mau bermimpi jadi garam di tengah suasana yang berat. Apakah bisa? Itu yang perlu kita renungkan. Sehingga Yesus memberikan satu peringatan dulu bahwa kamu nanti jadi garam, tidak hanya di tempat yang nyaman, juga yang nggak nyaman. Ini, renungkan dulu ini. Nah, selama ini kita sudah jadi garam atau belum? Nah, itu pertanyaan pribadi, silakan direnungkan. Padahal tuntutan Yesus adalah kita jadi garam di tengah-tengah dunia yang tidak baik seperti saat ini, gitu. Contoh paling gampang, situasi sekarang ini nggak enak kan, pandemi, ya banyak yang kena terjangkit itu, si corona itu. Padahal pemerintah sudah menganjurkan bagaimana menyikapi sesuai dengan protokol kesehatan. Ternyata ada yang tidak bisa mengikuti atau tidak mau mengikuti, akhirnya terkena. Dan Allah merindukan kita muncul menjadi garam, menjadi berkat, jadilah contoh. Kita ikuti protokol kesehatan. Itu aja lah, di tengah yang tidak nyaman. Ada beberapa yang kemarin juga saya dapat informasi ya, ada beberapa yang harus mengalami ditutup ya, satu tempat lah, begitu aja. Karena ada anggotanya yang terpapar, istilahnya terpapar virus corona. Nah, kalau saya demikian ini kita nggak taat aturan, kapan selesainya? Kan fungsinya untuk memutus mata rantai toh. Nah nanti kalau ini dempet, nular, mandeknya kapan virus ini? Besaknya virusnya ngeluh loh, muter. Pernah ngerasakan corona ngeluh gitu kan? Muter lah, dia yo kesel loh, balik pindah-pindah nggon. Sakno yo, makanya coba dia kesel, putuslah mata rantai itu, cek mandek, grek. Nah, kalau sudah terputus, dia enggak, makanya disuruh jaga jarak supaya nanti dia mencolot gak nyampe lu kurang lemah, pluk ngono lho. Lah mengapa jaraknya minimal 1 meter itu wis diukur. Jangkauannya melompati corona itu wis diukur ngono lho. Ayo mencolot tak ukur
tiba-tiba gak sampai 2 meter wis lugur mangkane iku. Jadi 1 meter 2 meter wis gak sembarangan, gak karena hikmat meneng bengi-bengi oh 1 meter 2 meter enggak. Disurvei iku. Mencolot to. Pluk gak sampai makane minimal 1 meter. Pernah ngukur? Kurang gawean ya ngukur. Itu hal yang gampang saja lah, gampang saja. Bahwa masalah jarak itu pun sudah diatur, itu nggak sembarangan. Bahkan ada teksnya resmi, ada ayat 1, pakai ayat kok Alkitab, ayat 1, menimbang, memperhatikan, enggak, tak bocok ayat itu. Sampai jarak pun, ya, itu ditaati. Kita muncul menjadi terang, jaga jarak. Nah, dengan pasanganku masuk jaga jarak om. Ya lo gue nang gereja jaga jarak. Lek goncengan, yo gaya partisi, mika seperti ojek online itu kan, pinggirin gaya apa? Mika ya itu apa fiber atau mika lo, jaga jarak. Waduh, wah susah ini. Masa aku jarak 1 meter, siji nang sadel ngarep, siji nang sadel mburi yang jomplang lo. Gak imbang jempali lah, ya apa? Oke lah, intinya adalah, yuk mari kita jadi garam. Jika nanti di tengah-tengah suasana nggak baik, ini kita muncul jadi garam lah, jadi berkat lah gitu. Ya kita punya tugas itu. Ya. Oke. Sekarang sifat garam itu memberi rasa nikmat pasti ya, tapi ojo kakean, asin ya. Memberi rasa nikmat. Ini ada di Ayub loh, sampai Ayub loh, nulis kayak gini loh. Berarti masalah garam itu juga terjadi sejak zaman dulu. Ayub, ya. Tapi jangan bilang Ayub bakul garam loh ya. Moro-moro, oh Ayub bakul garam ngono. Waduh, iki tafsirane keliru mana iki? Iya, iya. Paling itu distributor wis gak usah aneh-aneh ya, gak usah aneh-aneh. Oke. Ayub 6 ayat yang ke-6 ya. Oke. Dibaca loh ya, bareng-bareng saya. Oke. 1 2 3. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Nah, biasanya yang beli dok setengah mateng loh, STMJ. Nah, ya saya tidak mengingatkan enggak. Itu mesti beli telur setengah mateng dibuka, mesti pakai garam. Mana nih ganti garam? Wah, gebres-gebres, bukan rasanya. Dan ini loh, makanan tawar dimakan tanpa garam gak enak gitu. Yang artinya adalah sifat garam itu memberikan suatu nikmat, dan arti rohaninya adalah kita ini sebagai garam dunia memberikan rasa nikmat. Ada damai dalam hidup kita, ada kasih, sukacita gitu. Nah kalau kita datang tapi masih tawar keadaan sekitar kita, ya kita belum jadi garam dong. Ini loh, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Kecuali kalau betul-betul dia itu sakit yang tidak boleh pakai garam di anyep-anyepan. Itu sakit apa ya yang tidak boleh pakai garam itu ya? Oh darah tinggi yo, makanya toh gede tinggi lah. Darah tinggi gak boleh makan garam, gak enak. Saya yakin gak dirasain, dilek langsung dirasanya. Wanyep kok. Ya. Jadi orang yang darah tinggi itu makanannya ndak enak, harus anyep-anyepan. Nah supaya nggak anyep gampang tak kayak iro, langsung dilek, aja dirasakno ya. Makanya di blender ya, gampang lek ngelek ya. Atau apakah putih telur ada rasanya? Gak ono, gak ono rasane, makanya pakai garam. Ini arti jasmaninya. Nah arti rohaninya adalah kalau hidup kita ini nggak bisa jadi garam, nanti jadi tawar hidup kita, nggak ono gunane. Nggak sudah terima pengajaran, hidup kita tidak bisa praktek firman pengajaran, tetap saja mana ada perubahan, katanya ciptaan baru. Apa sing baru? Ya tuh, lahir baru. Apa sing lahir baru? Masih jadi orang-orang yang tawar, gitu loh. Jadi garam itu memberikan rasa nikmat. Makanan pun pasti pakai garam supaya nikmat, tidak cemplang. Itu maksudnya secara rohani ya. Jadi di ayat ini arti secara jasmaninya. Nah kalau kita tarik kepada arti rohaninya bahwa kehidupan yang ada garam itu bisa memberikan rasa nikmat. Kita hadir membawa damai, gitu kan? Berbahagia orang yang membawa damai. Kan sudah diberitahukan di Matius 5 itu tentang khotbah di bukit itu kan berbahagialah segala macam, pembawa damai ya. Itu membawa kasih sesama manusia,
bersukacitalah senantiasa. Sudah firman Allah semuanya, baik damai, kasih, sukacita, semuanya firman Allah. Dan itu perlu kita praktekkan supaya kita ini, hadirnya kita ini tidak menawarkan orang sekitar, tapi bisa mengenakkan, tanda kutip mengenakkan ya. Kita datang, asik orang ini, seneng gitu, ada damai. Nah, kalau kita datang membawa pertengkaran, kita datang tidak ada kasih, kita datang perengat-perengut. Orang suka merengut itu nggak jadi garam. Saya pernah mengungkapkan itu kepada seseorang, hidupmu ini kok penuh dengan penyesalan ya gitu. Wis nang anakku dhewe wis ngene suwen. Saya bilang gitu. Kayaknya hidup ini kok penuh dengan penyesalan. Ya namanya anak-anak kan perlu dibimbing, tapi saya membimbingnya pakai kata-kata kayak gitu saja. Hidup ini kok penuh dengan penyesalan. Yuk, sukacita, kok bisa ngono. Apa yang nggak bisa kan bisa diatur, ada waktunya juga gitu loh. Itulah. Hidup itu jangan penuh dengan penyesalan dong. Nyesel lah. Urip kok nyesel gitu. Ketun ta urip. Ya apa? Wis kesel? Mulai ya? Ya apa Wis kesel? Mulai ya? Gak kusikat. Makanya nyesel tuh ai. Bapak suka cita tuh. Gitu loh. Oke ya. Jadilah garam. Tak teruskan ya. Soalnya masih ada 60 slide. Tapi yang saya ingat hanya 3. Ya. Rasa nikmat itu rasa enak. Jadi orang-orang itu senang dengan kehadiran kita. Misalkan kita nolong orang lah, paling gampang lah. Contohnya memang banyak hal yang baik ya. Tapi kita ambil yang gampang aja. Kita nolong orang lah yang membutuhkan ya. Oke. 1 Timotius 5:10. 1 Timotius 5 yang ke-10. Kita akan dibuka, kita akan baca bersama supaya lebih mantap ya, lebih yakin ya. Jadi kita baca, kita tahu sendiri, enggak hanya dengerin saja ya. 1, 2, 3. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki, saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Ya, kita ambil satu contoh aja, menolong orang. Ya namanya nolong kan bisa lewat berbagai macam cara. Tidak harus secara jasmani, tidak harus secara keuangan, tidak harus secara finansial. Petrus di depan bait Allah itu menyembuhkan orang yang lumpuh, meminta sedekah, emas dan perak, aku tidak punya. Tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Jadi menolong itu tidak harus selalu dengan keuangan, tidak harus selalu dengan finansial. Dengan ucapan yang memberkati orang, itu orang terhibur, menolong. Dalam nama Yesus berjalanlah. Jadi kalau nolong orang nggak identik dengan keuangan, tidak selalu. Nah kalau ada ya malah bersyukurlah. Sudah pakai uang, ditolong lagi yang lain, baguslah. Jika tidak ada ya lewat kita nolong, mungkin butuh bantuan kita tolong, itu bersyukur. Dan saya sekarang ini bersyukur ya dengan tim multimedia ya, saya tidak membanggakan. Itu mereka menolong saya tidak ngerti apa-apa. Oh begini ya, lakukan aja apa yang baik itu loh. Usul ya gini lakukan aja. Itu menolong, mereka sudah praktek dari garam tanpa mereka sadari. Entah sadar atau enggak saya tidak tahu ya. Pokoknya mereka itu bikin multimedia kayak gini. Sampai ada beberapa yang tanya langsung ke tim multimedia bagaimana prosesnya. Itu wah, mereka lagi bersukacita ya, disebutkan di khotbah ini. Oke. Ya, bangga sudah bersyukur ya. Itu sukacita banget itu. Jadi berkat ada dari luar provinsi ya, dari Jawa Barat juga tanya ke tim multimedia kok bisa seperti itu. Dari luar kota juga, tadi malam saya diberitahu juga sama timnya, ada yang tanya. Jadi berkat, hanya tampil kayak gini jadi berkat loh, menjadi garam, bersyukurlah. Ya. Baik tetap saya ingin ketemu lagi di gereja, nggak multimedia terus, nggak online terus, nggak enak tetap ya. Tetap, makanya doakan, tapi nanti tidak tahu nanti ke depannya tetap pakai atau enggak, nanti aja dipikir berikutnya. Tapi saya merindukan yang ketemu, makanya toh corona ini ndang ngaliyo, supaya ndang ngali corona itu, ayo kita jaga diri kita baik-baik. Kalau corona nanti kerasane nang Indonesia lho, heran. Ono apa sih wong yo asin kabeh. Ono apa padahal Indonesia wong yo kaya ngono. Enggak ndang ngali betah ya corona.
Ya, menolong orang. Oke, menghibur. Nah, ini juga ini jadi berkat lah. Jadi contoh yang baik, rasa enak, rasa nikmat gitu. 2 Korintus 1 ayat 4. 2 Korintus 1 ayat 4. 2 Korintus 1 ayat yang keempat ya. Sudah ketemu semua? Sudah, oke. Terus pokoknya iya kan dulu ya, senang aku ya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kita ulang membaca ya. Oke, terutama yang lagi sedih, yang lagi patah hati atau lagi menderita, baca ya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Kalau kita dapat penghiburan dari Sang Penghibur, Roh Kuduslah penghibur, maka jika kita sudah terhiburkan, kita salurkan itu kepada yang lain yang membutuhkan. Jika saat ini ada anggota keluarga Sion yang dalam keadaan menderita atau sakit, hiburlah. Berikan semangat, itu memberikan penghiburan. Yang mungkin lagi kehilangan pengharapan, putus asa, hiburlah dengan kata-kata yang membangkitkan. Jangan ungkit kesalahan-kesalahan bagi yang sakit, engkau tambah drop gak mari-mari. Itu bukan semangat. Ayo Bu, semangat, begitu. Entah dengan kata-kata atau dengan firman, ya cari aja firman penghiburan kan banyak itu. Dihibur ya kayak gini. Ya, tenang, tak bacakan. Sampai yang dihibur, wis ngono lho selesai. Mana ayatnya iki wacoan ngono seneng. Itu bukan semangat gitu loh. Itu juga jadi garam, memberikan rasa nikmat. Tapi kalau sudah datang, nggak menghibur, menyesal hidupnya, itu saya ngurungan mblewenek lho. Lapor ini sampean mas. Terus aku koyok ngene sampean teko sambat, aduh. Berbahagia yang membawa damai, sukacita, kasih. Itu tuntutan Yesus kepada kita. Makanya dikatakan tadi itu kan, bahwa teksnya itu diantara yang menderita dan juga kamu harus jadi pelaku firman, nggak seperti orang-orang Farisi, ngerti pengajaran, ngerti firman, gak dilakoni. Hidup yang gak jadi berkat itu dengar firman tok, gak ngelakoni. Apa bedanya dengan orang-orang? Nah, seperti tadi itu. Bagaimana para saudara? Iya, wes, aku ngaku salah, Ya ngaku saja lah. Di mana ada pengakuan ada pengampunan, Ya. Kita berjuang, saya juga berjuang untuk menjadi garam. Memang tidak mudah, saya katakan tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Bisa. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, makanya banyak berdoa, Tuhan bimbing aku menjadi pelaku firman. Waduh, betapa indahnya hidup yang jadi garam, dikenal orang loh. Ya saya tidak memuji, mengelem berlebihan ya karena ini hari spesial, hari bahagia ya. Yangti itu kan jadi garam, terkenal, udah telepon segala macam. Coba jadi garam ulang tahun, gak direken. Ya iya toh, tadi kan banyak yang telepon toh, Yangti ya, telepon segala macam. Lah iya, jadi garam, pedesaan telepon semuanya, kan mau datang gak boleh. Ya maksudnya desa-desa itu kan pedesaan toh, gampang ngon telepon. Mbah, Yangti, dari luar kota sampai luar provinsi ngontak semuanya. Karena jadi garam dikenal orang. Coba nggak jadi garam, nggak mungkin dikenal, malah dilupakan. Siapa ulang tahun? Iku, alah Jarno. Loh iya tuh. Coba kalau dikenal orang, jadi garam, dieling-eling mesti. Wah, namamu terkenang di hatiku. Wah gitu. Dieling-eling. Wah, maka lo jadi garam lah. Maksud, ya ini gak jadi garam, piye? Ya sudah. 1 abad ikut Yesus, 1 abad kakean. Sudah setengah abad, 1 abad, 1 tahun. Setengah abad ikut Yesus, nggak ada perubahan, terus bagaimana itu coba? Ya, jadilah garam. Bikin yang enak di sekitar kita, begitu. Saya jamin nama Anda akan dikenang orang. Waduh, siapa? Iya, wah. Terkenal ya. Bukan untuk kesombongan, tidak, menjadi berkat. Mencegah kebusukan. Jadi garam itu fungsinya mencegah kebusukan. Titus 2 ayat 7. Sifat garam yang kedua, mencegah kebusukan.
Ya, kita baca ya. Ya, 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadikanlah dirimu sendiri. Itu suatu pribadi. Tadi di Matius 5 ayat 13, Yesus katakan apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu kan pribadi. Memang banyak murid. Tapi Yesus katakan setiap pribadimu jadilah garam. Pribadi. Nah, dihubungkan dengan ayat ini, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi setiap pribadi bertanggung jawab menjadi garam untuk mencegah kebusukan moral, yang artinya di tengah-tengah orang yang tidak baik sikapnya, muncullah jadi orang yang menjadi berkat. Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Bisa ketemu? Kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya. Menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, untuk yang ayat ketiga ada kata yang kurang enak, tapi harus dibaca. Dan saya ulangi membaca, silakan dilihat lagi mana yang tidak enak. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kata yang saya pelankan tadi itu rodok gak enak gitu. Tahu kan maksudnya? Ya itu kata-kata yang sangat jelek. Semuanya telah bejat. Iku jelek. Nah, kata-kata semuanya, kalimat semua atau kata semuanya banyak orang. Nah, kita ada ditunjuk oleh Yesus, kamulah garam dunia, mencegah kebusukan moral. Supaya sikap kita yang punya karakter identitas Kristus itu mencegah kebusukan moral di sekitar kita. Karena banyak orang telah bejat. Yesaya 1, 4 sampai 5. Oh, ini tambah sip lagi nih ya. Mantap ini. Yesaya 1 ya, 4 sampai 5. Wah, mantap ini. Bentar. Yesaya 1 ayat 4 sampai 5 ya. Ikut membaca ya supaya kita tahu betul ya. Oke. 1, 2, 3. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mantap. Terus, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, waduh, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Waduh, bagaimana ini? Ayat yang keempat ya. Kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Tak baleni mana? Anak-anak yang berlaku buruk. Nah, kalau orang tuanya ikut buruk, tidak jadi garam. Nah, saya ngapi sopo buruk kabeh gitu. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus ya. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, wis gak nggon geng gepu maneh. Jadi kalau ada anak yang murtad sing ngokong wong tua bingung, sing di mana tak gepuki gak nggone kabeh. Kabeh disawikate mbek dasare wong tuane emosional tinggi ya. Dal sepak buak tuang sampai gak nggon maneh wis kebek. Ujung rambut ujung kaki full gepukan kabeh. Jadi sangsak hidup dia waduh. Wih. Gak terima bapak ibu malah pisan. Aku guru Pak, ya saya wah. Kelenger anake langsung KO ronde kedua gitu. Lenger ambulan teko. Ini loh yang parah itu. Dan saya terfokus kepada anak-anak yang berlaku buruk. Zaman sekarang ini, ya Tuhan, kalau saya amati banyak anak-anak. Enggak hanya yang di luar, di dalam Tuhan pun juga gitu.
sikapnya buruk dengan orang tua murtad. Bantah-bantah wong tua, bantah-bantah wong tua. Walah lele. Kamu sok mangan tuh wong tua, gua yang bentak-bentak. Lek gak ngene lho, sampean gak urip lho. Wes aku wis gak tok teh ngaling-ngaling lah. Iku ana sing murtad-murtad lho. Wong bener jek ngene gawa yo montang ngono. Apa ibu ngerti apa? Lho sampean lho ngerti apa ngono. Nyambut gawe males saya. Grogetene tak duwongakno. Tumbang kaki ya. Ini yang ngomong Mas Yohanes ya, saya menirukan Jano dengan Facebook cek krungu. Anak-anak yang berlaku buruk murtad gitu ya. Enggak jadi garam. Anak-anak enggak jadi garam. Kamu udah mending enggak jadi garam. Bagaimana? Padahal tugas kita mencegah kebusukan itu. Banyak kebusukan moral terjadi. Dan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Tunjukkan, punya karakter yang beda, tampil beda. Mencegah kebusukan, ya, tugas kita. Garam itu. Yang ketiga. Sampai berapa Om? Yang ketiga saja. Iya. Yang ketiga. Garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Pernah enggak kita bisa ngasih, garam, tak kasih gula, iso lagi? Ya Pak? Malah gulone kena katetan uyah asin pisan gitu. Itu kan, secara gampang saja lah. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Oke, kita baca ya. Ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Garam itu mempengaruhi dunia, bukan dunia mempengaruhi garam. Dan kita muncul dipilih oleh Allah. Mengapa kau memilihku? Ya supaya kita bisa mempengaruhi dunia. Bukan malah sikap dunia mempengaruhi kita. Gaya dunia mempengaruhi kita. Kualik saudara, sedulur, sederek. Kita muncul mempengaruhi mereka. Itu garam itu mempengaruhi. Bukan dipengaruhi. Secara nyata saja loh. Enggak pernah ada ceritanya masa dikasih gula 1 kilo, garam mungkin 1 on, tetap ono asini. Ya tahu, kok mari ibadah online dicoba. Tetap ono asini. Gitu. Oh iya itu dibutuhkan setiap hari loh, garam itu. Pengaruhi gitu loh. Wis makanan sekelas apapun, selevel rendah, menengah sampai tinggi pasti butuh garam. Sampai yang namanya masakan yang paling gampang mungkin botok atau apa itu segala macam lah. Sampai yang namanya high class, coconut with salad, endo opo segala macam. Lah wong nang piring isine mek 3 ijo jenenge dawa with mayonnaise in x opo lah. Tak delok barange walah mek ngene tok urap-urap ngono. With salad opo with coconut urap-urap. Nah itu kan kalau di Inggris kan, makanya kedawan itu. Sewedi, saya tuh sewedi. Apa sih jadi walau urap-urap. Ya ngono salad itu walau gaduh-gaduh. Furut manggus kan mau rujak. Cek soroe ngono lho. Ya itu untuk mereka saja biar lebih keren. Jika ada kurung rujak. With apa petis segala macam walau kurung rujak tolet ngono lho. Angel jenenge. Pasti butuh garam itu. Jadi garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Itulah kita. Ya bukan kita kayak rujak, tidak. Jadilah garam itu. Ya, saya mencermati garam itu ya simpel ya. Kamulah garam dunia. Tapi maknanya dalam banget gitu loh. Dan itu kita ditugaskan untuk itu. Keluarga Sion dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dimanapun Anda berada, jadilah garam.
garam dunia loh. Dunia kan luas, tapi yang kecil dulu lah. Di mana kita berada, jadilah garam itu. Ya. Kalau ketiga hal tersebut di atas tidak dalam hidup kita, tentang sifat garam tadi itu, maka kita itu tawar, gak dihiraukan orang. Kembali ke Matius 5 ayat 13. Ya. Tadi sifat garam, ya toh, mencegah kebusukan, ya, tidak mempengaruhi, ya, itu membuat enak, ya. Jika ketiga karakter sifat garam itu tidak ada dalam diri kita, maka dampaknya, akibatnya, Matius 5 ayat 13b. Ya, B boleh, C boleh, tak baca semua aja biar tidak bingung ya. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, oke? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Maksud tuh garam mau diasinkan, aku bisa asin gitu. Tapi jikalau tidak berguna, dibuang, diinjak orang. Hidup yang tawar, hidup yang tidak ada rasanya, hidup yang anyep, nggak berguna, diinjak orang, nggak jadi berkat. Hidup yang tawar itu tidak jadi berkat. Dan orang akan meremehkan kita. Ah, kamu cuma gitu aja. Renungkan ini ya. Kalau hidup kita tidak jadi berkat, itu diremehkan orang loh. Apalagi kalau ada orang yang menghubung-hubungkan dengan kita, dengan orang-orang yang setia beribadah. Pasti rangkaiannya itu tiap minggu ke gereja, kok sikapnya seperti itu. Ya karena saya juga pernah menemukan itu. Tiap minggu dia di gereja saya tahu. Tapi kesehariannya jadi bahan cemoohan orang kampung. Miris di hati. Enggak jadi berkat. Tidak berguna. Tawar. Karena itu jangan hanya bangga melihat, membaca kamu adalah garam dunia. Titik. Wow, bangga. Perhatikan yang bawahnya. Jika tidak berguna diinjak orang, wis dibuang, diidek wong. Berarti tidak dihirau, enggak berguna hidup kita. Bukan hanya tidak berguna, diremehkan, dibuang, diinjak orang. Ya, B dan C itu ya dibaca itu tadi ya. Jika tawar enggak ada gunanya, akhirnya diinjak bagian yang C. Satu rangkaian. Jadi hidup yang tidak berguna tidak hanya dibuang, diinjak. Kesimpulannya, kita diremehkan. Tidak dihargai sama sekali. Coba perhatikan kehidupan orang-orang yang tidak jadi berkat. Di mana dia berada pasti diremehkan orang. Ah, tidak ada harganya orang itu buat apa? Bikin rusuh saja, bikin masalah saja. Iya kan? Tapi jika kita jadi berkat, kita tidak minta loh dihormati orang, disegani orang. Orang sopan dengan kita. Kita nggak minta, tapi mereka tahu kita jadi garam. Puji Tuhan. Ya. Mulai hari ini, mulai siang ini, setelah kita terima berkat firman ini, jadilah garam. Jangan sampai hidup kita nanti jadi tawar dan diremehkan orang, bahkan diinjak-injak orang. Kalau sikap kita tidak jadi garam, Bapa di surga dipermalukan. Dan sia-sia kita ikut Yesus. Yesus mau kita diangkat, dipilih, supaya kita bisa menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Hidup di dalam terang, menjadi garam. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Itu kerinduan Yesus untuk kita semuanya. Ya. Menjadi garam itu berarti menjadi teladan dalam perilaku kebaikan. Renungkan firman pengajaran pada siang hari ini. Menjadi garam itu berarti menjadi teladan dalam perilaku kebaikan. Kalau kita mau jadi garam, saya percaya dan seyakin-yakinnya Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tidak mungkin kita ditelantarkan, tidak mungkin, saya tidak percaya itu. Kalau kita mau jadi garam, tanpa kita minta berkat secara pribadi, Tuhan pasti memberkati kita. Itu tugas dari Allah loh. Ya, jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengar saja. Dan pada siang hari ini, setelah kita dengar firman, jangan didengarkan saja. Lakukan, jadilah garam. Itu kerinduan Allah untuk kita semuanya. Kamu adalah garam dunia. Sekian firman Allah pada siang hari ini. Ya,
Kita bersyukur karena berkat Tuhan, berkat firman pengajaran. Kita diingatkan kembali supaya kita sadar mengapa kita dipilih Allah. Mengapa kau memilihku? Ya kita dipilih supaya menjadi suatu kesaksian. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus agar bisa melaksanakan firman pengajaran pada siang hari ini. Ya. Kita minta tolong kepada Roh Kudus agar mengarahkan kita, membimbing kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman dan bisa menjadi berkat. Haleluya. Mengapa kau memilihku? Dengan perlahan-lahan kita pujikan lagu ini. Kita merenungkan mengapa Tuhan kau memilihku untuk menjadi milikmu. Padahal kita tahu kita banyak salah. Tapi Allah mau menjadikan kita sebagai alatnya. Allah mau kita menjadi garam. Meskipun kita banyak salah, kita banyak pelanggaran, banyak dosa, tapi Allah sanggup menyucikan segala dosa kita. Karena Dia punya rencana yang besar. Aku mengangkat kamu dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya bisa menjadi suatu kesaksian. Jadilah garam. Haleluya. Pengampunan dari Yesus jangan disia-siakan. Kita diampuni. Kita menerima berkat pengampunan. Kita bagikan berkat itu untuk menjadi garam. Jangan sia-siakan pengampunan dari Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, mengapa kau memilihku? Bersama kita berdiri. Haleluya. Renungkan setiap kata dalam pujian ini. Haleluya. Sedangkan kau tahu salahku. Sedangkan kau tahu salahku. Haleluya. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Segenap hati, Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Merupakan janji kita semuanya. Haleluya. 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 Hanya bagimu berjalan sertamu tiap hari. Tuhan tolongku, Tuhan haleluya, haleluya, hidup haleluya, nurut teladanmu. haleluya. Ku mau mentaati Haleluya. firman-Mu. Haleluya. Hidupku sekarang hanya bagimu berjalan sertamu Tiap hari. masih terbuka kesempatan
untuk kita mau berbalik dan bertobat. Setelah kita menyadari bahwa diri kita masih belum menjadi garam, masih belum menjadi pelaku firman, Yesus masih bersabar untuk menantikan kita berbalik dan bertobat. Kalau selama ini kita masih belum menjadi garam, pada siang hari ini firman pengajaran mengingatkan kita, mengajar kita. Mari kita menjadi garam, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, mencegah kebusukan moral, membuat rasa nyaman dimanapun kita berada. Yesus sudah mengangkat kita dari kegelapan kepada terang yang penuh dengan keajaiban. Yesus punya rencana yang besar supaya kita menjadi suatu kesaksian. Jadilah saksinya Kristus. Berbuatlah yang baik. Menjadi garam itu berbuat yang baik. Perbuatan baik kita memuliakan Bapa di surga, bukan memuliakan kita. Bersaksilah dengan sikap hidup kita. Tunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga, di tempat kita bekerja. Tunjukkan bahwa kita bisa menjadi garam. Jadilah saksinya Kristus. Haleluya. Jikalau kita sudah diampuni, jangan sia-siakan pengampunan itu. Mari kita balas dan kita berbuat yang baik. Kita berbuat yang baik menjadi garam. Itulah ucapan syukur kita, karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Hiduplah di dalam perbuatan baik yang sudah disiapkan oleh Allah. Haleluya. Jangan kecewakan hatinya Tuhan Yesus. Kita muliakan Dia dengan kita menjadi garam. Dimulai dari keluarga dulu, melangkah keluar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, untuk bisa melaksanakan yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari, berjalan serta-Mu. Haleluya. Berjalan serta-Mu tiap hari. Jikalau Engkau sudah memilih kami, tidak akan kami sia-siakan Tuhan pilihan-Mu dalam kehidupan kami.
dan kami hidup untuk menjadi garam, menjadi berkat. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Yesus. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami tidak akan bisa melaksanakan yang menjadi kehendak-Mu. Sebab itu kuatkan kami Yesus, kuatkan iman kami, dan kami mau belajar jadi garam yang akan kami mulai dari keluarga kami terlebih dahulu, supaya dalam keluarga kami ada suasana damai sejahtera, suasana kasih dan sukacita. Tidak ada perselisihan, tidak ada saling iri dan dengki, tidak ada permusuhan, tapi yang ada adalah damai sejahtera. Karena kami mau menjadi garam di tengah keluarga kami, di tempat studi kami, tempat perkuliahan kami, di tempat pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah usaha kami, dan dimanapun kami berada. Kami mau belajar menjadi garam, supaya nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman pengajaran pada siang hari ini sangat memberkati kami. Kami diingatkan, ditegur, diajar, supaya kami memiliki karakter, identitas yang khusus menjadi garam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu, khususnya selama kami beribadah online pada siang hari ini. Memberkati kami yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, karena kami percaya bahwa jerih payah kami dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Memberkati keluarga Sion yang di rumah, memberkati yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pertolongan supaya kehidupan kami tetap penuh dengan pengharapan, terutama yang terdampak pandemi saat ini. Ekonomi terganggu, Tuhan tolong. Keluarga Sion, Tuhan akan menolong supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan keluarga Sion semuanya. Tetaplah hidup di dalam pengharapan, tetap bersukacita, tetap bersyukur di dalam segala perkara. Karena ujian yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan Tuhan Yesus sudah bersabda, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan membiarkan kamu." Dan kita bisa berkata, Tuhanlah penolongku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia. Memberkati pemerintahan di mana kami berada. Memberkati dokter, tim medis, perawat yang masih berjuang untuk mengatasi masalah pandemi ini. Tuhan tolong semuanya. Biarlah semuanya kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih, dan juga kami ucapkan syukur pada hari ini. Ibu Gembala kami yang sangat kami kasih, kami cintai, berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus menganugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga dapat membimbing kami selama ini. Kami sangat mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga memberkati tangan-tangan suci yang sudah berkorban untuk ucapan syukur pada siang hari ini. Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami laksanakan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati semuanya.